Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat, Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Kitab Imamat 25 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan kita di saat ini berjudul penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, yang disebut berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Seperti yang dapat kita lihat bahwa bagian bacaan kita atau kitab Imamat banyak sekali memuat tentang aturan-aturan. Setelah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, Allah menuntun mereka di bawah pimpinan Musa menuju ke kaki Gunung Sinai. Nah, di sana Allah mengundang mereka untuk mengikat sebuah perjanjian. Namun sangat disayangkan bahwa perjanjian tersebut dilanggar oleh bangsa Israel. Karena dosa-dosa mereka, Musa sebagai wakil bangsa Israel tidak bisa memasuki hadirat Allah di dalam kemah suci. Karena dosa pun, manusia putus hubungan dengan Allah yang kudus. Meskipun begitu, Allah dengan anugerahnya menyediakan jalan sehingga hubungan tersebut dapat dipulihkan, hubungan tersebut dapat diperdamaikan, supaya bangsa Israel ini bisa tinggal dalam hadirat Tuhan yang kudus. Nah, ketika mereka ingin tinggal dalam hadirat Allah yang kudus, maka secara otomatis mereka harus menjadi kudus. Bangsa Israel diingatkan bahwa kekudusan harus melingkupi seluruh aspek kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa sekarang atau di zaman ini, berbicara tanah berarti berbicara tentang pusaka, mungkin berbicara juga tentang harta, dan itu sangat memiliki nilai yang tinggi. Nah, di bagian bacaan kita di saat ini berbicara mengenai tanah. Dalam suatu transaksi jual beli tanah di masa sekarang, kedua belah pihak atau pihak pertama dan pihak kedua mempunyai syarat dan ketentuan.
dalam transaksi jual beli tanah tersebut. Nah, ketika syarat dan ketentuan tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan, lalu telah menuju atau telah sampai pada kata sepakat, maka secara hukum atau secara sah, tanah tersebut akan menjadi milik bagian dari pihak kedua atau pembeli. Setelah itu terjadi, maka pihak penjual ataupun kaum keluarganya, teman, kerabat, dan orang-orang terdekatnya tidak memiliki hak untuk mengambil kembali atau tidak memiliki hak terhadap tanah yang telah dijual tersebut. Berbeda dengan konteks bacaan kita yang kita baca di saat ini. Ada suatu konsep bernama goel, di mana ketika orang Israel menjual tanahnya, maka ada hak yang dimiliki oleh kaum keluarganya atau kerabatnya atau kaumnya untuk dapat menebus kembali tanah yang telah dijual tersebut. Hal ini dilakukan agar orang Israel bisa mempertahankan tanah yang dimiliki mereka ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Konsep goel ini juga berlaku untuk pembalasan pembunuhan kerabat, mengawini istri saudara laki-laki yang telah meninggal, dan lain sebagainya. Selain konsep goel, ada juga tradisi yang dibahas dalam bagian bacaan kita di saat ini, yaitu tahun Yobel, tradisi Yahudi. Tahun Yobel ini merupakan tahun pembebasan yang dirayakan bersama dengan Hari Raya Pendamaian. Nah, ketika tahun Yobel itu tiba, maka budak-budak dibebaskan. Tidak boleh ada penanaman dan penuaian, serta adanya pembebasan orang-orang yang menjadi hamba karena hutang. Nah, pada saat ini kita akan lebih berfokus pada konsep goel. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita di saat ini membicarakan tentang penebusan tanah. Bacaan ini dibuka dengan suatu penekanan bahwa Tuhan adalah pemilik tanah dan Ia adalah tuan tanah. Kita adalah orang asing dan pendatang. Ini mau menjelaskan bahwa apa yang ada pada kita, apa yang kita anggap sebagai milik kita, sebenarnya bukan milik kita. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Semua itu adalah milik Allah. Memang kita memiliki hak, tetapi kita tidak memiliki hak sepenuhnya atas apa yang ada pada kita. Pada ayat 24 sampai 28 dijelaskan bahwa jika ada saudara yang jatuh miskin dan menjual sebagian miliknya, maka seorang dari kaumnya berhak untuk menebusnya, yakni kaum terdekat. Nah, permasalahan tanah ini memang jika dilihat dalam konteks sekarang, banyak menjadi alasan yang memicu suatu konflik, memicu suatu percekcokan biasanya terjadi antara kakak beradik dalam lingkungan keluarga. Terjadi percekcokan karena adanya perebutan tanah. Sungguh tragis. Allah dengan anugerahnya berusaha memulihkan hubungannya dengan kita, namun kita sebagai posisinya sebagai orang yang bersalah malah justru membelakangi Allah dan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, yang sementara. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aturan-aturan yang ada harus kita lakukan, sebab itu adalah perintah Allah.
Allah memberikan perintah-perintah tersebut supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Melalui bagian bacaan kita di saat ini, kita diingatkan untuk sadar dengan keberadaan kita sebagai manusia. Apa yang ada pada kita, baik itu kekayaan, materi, dan lain sebagainya adalah fana. Di masa pandemi ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada dampak-dampak yang ditimbulkan, dan itu merasuki berbagai bidang, baik itu bidang politik, bidang pendidikan, sosial, ekonomi. Kita tahu bersama bahwa banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan ataupun berhenti dari pekerjaannya karena PSBB, dan masih banyak lagi. Ada dilema yang dirasakan oleh kaum keluarga atau yang terjadi dalam keluarga. Kepala keluarga merasa kebingungan untuk mencari nafkah, membiayai anak istri. Ibu-ibu juga merasakan dilema yang sama dengan suami ketika tidak ada uang untuk kebutuhan. Serta dilema anak dengan banyaknya tuntutan kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi. Apalagi di tengah pandemi ini dilaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh, memakan pulsa, dan lain sebagainya. Sulit memang menghadapi dilema-dilema tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kita di saat ini mau membuka mata kita terhadap situasi yang ada. Mungkin saja kita berada pada kondisi yang baik, bahkan sangat baik di masa pandemi ini. Tetapi pernahkah kita berpikir tentang orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita hidup bermewah-mewah. Kita hidup dengan aman, nyaman, tanpa kita melirik dan melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelaparan, mungkin tertekan dengan kebutuhan hidup, ataupun membutuhkan tumpangan dari kita. Terkadang muncul suatu pola pikir tentang kecemasan di hari esok. Ketika saya memberi, apakah yang akan saya pakai besok? Apakah yang akan saya makan besok? Atau apakah ketika saya memberi saya akan kekurangan besok? Banyak sekali orang yang berpikir seperti itu. Nah, pola pikir seperti ini yang menghambat kita untuk melakukan suatu gerakan untuk menolong sesama kita. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri dan menahan diri untuk menolong sesama kita yang mungkin lebih membutuhkan dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita terajak untuk senantiasa peka dengan sekitar kita. Memang, di masa pandemi ini kita sama-sama merasakan kesulitan, tetapi mungkin apa yang kita rasakan tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin saja mereka lebih membutuhkan dari kita. Maka kita harus membuka mata kita untuk dapat melihat orang-orang di sekitar kita. Ketika ada yang kelaparan, berilah ia makan. Ketika haus, berilah ia minum. Ketika kedinginan, berilah pakaian. Dan bantuan yang dianggap kecil akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan orang lain. Demikian firman Tuhan. Amin.